warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Chandra Irfan dari jurusan Teknik Otomotif, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baik saudara-saudara semuanya, kali ini saya akan coba menjelaskan gimana perawatan berkala pada mobil. Nah, sebelum perawatan berkala pada mobil, mungkin kita akan ketahui dulu apa-apa saja yang harus dirawat di mobil tersebut secara berkala ya. Secara berkala itu yang mana berkala berarti itu yang terus menerus, 1 kali dalam sebulan gitu, atau 1 kali dalam 10.000 perjalanan. Itulah yang harus kita rawat. Oke, mungkin tidak akan terlalu lama untuk penjelasan dari awal. Jadi kita mulai aja. Yang pertama itu ada namanya yang dirawat itu adalah ini punya saringan udara. Nah, yang mana saringan ini sangat berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke throttle body. Nah, kemudian juga adalah sensor-sensornya. Nah, ini sensornya banyak, ada di throttle body, ada di saringan, ada di engine. Nah, jadi ini sensornya harus dirawat ya, agar sensornya tidak terjadi hujan ledakan. Nah, kemudian harus dicek juga pambelnya, ketegangan pambelnya ini supaya nanti putarannya maksimal gitu. Itu juga sama yang lain-lainnya. Jadi ada spesifikasi untuk pambelnya. Kemudian supaya tidak terlalu memanas di mobil tersebut, kita periksa radiatornya gitu. Bukan yang di sini ya, tapi yang di sini. Nah, ini reservoir tank radiator. Nah, ini harus full ini. Nah, jadi harus full dari radiator nih. Nah, makanya harus kita periksa gini. Nah, kemudian apalagi yang harus dirawat ya, semuanya itu ada coil. Nah, coilnya di dalam ini ya. Nih. Nah, nggak bisa dibuka nih, kita lihat dari sini aja. Ini ada coil dekat busi. Nah, ini harus diperiksa juga tegangannya atau apanya gitu. Udah setelah coil, yang berhubungan dengan coil itu ada namanya busi. Nah, busi itu yang harus kita cek juga gimana bentuk fisik dari busi tersebut, karena nantinya berpengaruh untuk mesinnya. Kemudian kita cek juga olinya ya. Nah, olinya itu juga harus kita cek gimana tingkat olinya dan kekentalan olinya, apakah udah ada diganti atau gimana. Nah, kemudian itu ada baterai ya, yang sumber arusnya, kita cek ininya. Nah, ini secara apa kita cek, kalau ini kan baterai kering ya, atau yang apa baterainya cuman kita cas. Nah, ini kita cek apakah ada garam-garamnya atau tidak di sini gitu. Nah, itu untuk mengecek-ngecek dari fungsi-fungsi sistem perawatan berkala. Nah, itu dulu untuk perawatannya gitu. Kemudian ini juga ada kita lihat juga samping ini reservoir tank untuk minyak rem, monster juga di sini. Nah, harus dilihat juga apa ya, apakah sudah full atau gimana gitu. Nah, ini harus kita lihat juga supaya nggak ada kekurangan gitu. Nah, kemudian ini ada nozzle juga. Nah, ini juga harus kita cek di sini. Nanti kalau seandainya dibuka, ini dicek juga kelancarannya dengan menyemprotkan sebuah vacuum cleaner. Nah, ini untuk membersihkannya gitu. Bukan vacuum cleaner, tapi kayak pembersih cleaner gitu, karbur cleaner gitu. Nah, membersihkan karburator juga. Kemudian ada throttle body ini juga dilihat juga, dibersihkan juga throttle bodinya, jangan sampai ada perkaratan pada bodi tersebut gitu. Nah, kemudian tengok juga strapinnya, ini kipasnya juga apakah udah ini juga goyang atau gimana gitu. Nah, cek juga itu. Dan tutup ini juga apakah goyang, tutup dari radiator ini. Lihat juga cek kebocoran di sini. Tengok ada enggak yang mengalir di tempat saluran-saluran pendingin. Nah, pendingin ini sangat dibutuhkan untuk nantinya AC gitu. Nah, itu untuk
perawatan pada kala ya, pada mobil gitu. Nah, sekarang kita coba fungsinya kenapa harus ada perawatan gitu. Yang pertama ini kipas. Nah, perawatannya kenapa harus ada perawatan ya, agar nanti nggak ada tersendat-sendat nanti udara yang masuk ke motor dulu, karena udara ambil langsung ya, dari udaranya tidak tersendat datang ke mobil. Kemudian sensor, kalau seandainya sensornya ada salah satu rusak, maka akan terjadi terkendala pada engine-nya untuk berfungsi gitu, karena ada di dashboardnya nanti itu indikator untuk engine-nya rusak. Kemudian baterai, nah ini baterai harus pertama gitu, jadi harus dirawat juga, jangan sampai baterainya yang rusak dan kita mogok ketika mau hidupin gitu. Nah, jadi salah nanti jumper ya gitu. Nah, jadi harus diperhatikan baterainya, karena kalau terlalu banyak garam di sini ya otomatis arus dan tegangan ini akan mengalir, akan teramat sama garam-garam yang ada di baterai gitu. Kemudian throttle body ya, ini throttle body itu juga motor udara dan campuran udara dengan minyak gitu. Nah, ini harus teratur. Jadi kalau seandainya throttle body tersumbat salah satu, ya otomatis pergerakan mesin itu agak kencang atau nggak lembut lah ininya gitu. Nah, terus nozzle juga, ini juga supaya nozzle ini sempurna penyemprotan ke dalam engine. Ya nanti nggak ada bentuk air aja atau tetesan ya, tapi bentuk kabut. Nah, itu gunanya throttle body ini harus dibersihkan atau dirawat gitu. Kemudian ini piston tank radiator, kenapa juga dirawat ya, supaya nanti air di sini sebagai air yang udah standby ketika di sini butuh ada kebocoran, jadi air juga mengalir ke sini, dan begitu pula ketika udah ini terlalu panas, air juga masuk ke sini, jadi udah ditampung sama reservoir tanknya, jadi siklusnya kayak gitu. Kemudian oli gitu. Nah, oli ini sangat penting ya, kenapa ya, karena oli ini fungsinya ya untuk pelumas di dalam. Ketika olinya kurang, maka akan kurang juga lah nanti pergerakan. Nah ini contohnya, kita lihat olinya ya. Nah, ini kan ada tandanya nih. Nah, ini ada tandanya. Nah, harus sampai ke garis ini ya. Nah, harus sampai. Gimana cara matanya? Kita lap dulu. Ini kita bersihin, terus kita masukin lagi ya. Masukin lagi. Nah, baru kita tengok udah pas belum. Nah, ini udah full, olinya harus full gitu, dan masih ini ya, masih secara kita visualnya kita udah masih kental lah gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau sampai kurang oli, nah jangan sampai nanti kurang oli itu membuat mesinnya panas gitu, jadi melekat banyak di dalam. Kemudian coilnya juga, coil di busi. Nah, ini kan karena sistem heavy, jadi coilnya satu-satu. Kalau konvensional itu hanya satu gitu. Kalau ini satu-satu tiap busi. Nah, ketika coilnya rusak satu, nah maka nanti akan jadi pincang mesinnya gitu ya, kita mati atau gimana, terkendala sama coilnya, atau terjadi percikan pecah apinya di coil. Itu tidak sering juga terjadi pecah pada coil. Nah, jadi jangan sampai terjadi pecah di coil, nah diperhatikan pada coil tersebut gitu. Kemudian busi, nah busi ini juga untuk memecahkan api, jangan sampai percikan di bunga api busi ini kurang, sehingga performa kerja mesin ini berkurang juga gitu. Kemudian diserapin juga, kenapa di perawatan ya, ini supaya nggak terlalu longgar, jadi putaran mesin baik ke crankshaftnya atau pulinya dan yang lain-lainnya bisa berputar secara normal gitu, nggak jadi slip yang lain gitu. Itu kenapa dibutuhin perawatan. Nah, sekarang kita coba nih bentuk saringan dan busi yang harus kita ganti. Nah, coba kita lihat di sini. Ini contohnya ya. Nah, ini sebuah saringan udara pada mesin yang harus diganti, karena udah terlalu kotor.
dan harus diganti. Ya kenapa ya, supaya udaranya masuk gitu. Seandainya ini rusak udara, jadi agak tersendat udara yang masuk ke dalam turbin ini. Dan busi, nah, ini motor busi juga yang harus diganti. Nah terkadang ada busi yang udah terlalu lama dan ada yang di sini udah banyak karet-karetnya, jadi harus kita ganti. Nah itu harus diganti. Nah harus di sebelum itu harus dicek juga ini ya, celahnya di sini ini harus dicek pada busi tersebut. Nah itulah butuh perawatan kepada sistem kepada F ini. Nah mungkin sekian dulu dari saya ya, ada teman-temannya. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe.